Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Teori Kebijakan Publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Kurnianingsi, SOS MSI. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai perubahan kebijakan yang sudah dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru dan pemerintahan reformasi. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, di mana kelompok 10 sendiri beranggotakan. Yang pertama saya sendiri, Hafiani Septiendri dengan NIM 2105020007. Perkenalkan, nama saya Intan Sapitri dengan NIM 2105000019. Saya, Yogi Retrawinata dengan NIM 2105020030. Orde Baru, seringkali disingkat Orba, adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Pada masa Orde Baru, terjadi sejumlah perubahan-perubahan yang dicanangkan oleh pemerintah. Perubahan tersebut meliputi stabilitas nasional, pembangunan ekonomi, peningkatan produksi pertanian, hingga peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela dan pengekangan kebebasan berpendapat. Dalam buku Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia, Soekarno ke Jokowi 2018 oleh Diana Fauzia, dalam bidang ekonomi masa Orde Baru terbilang cukup maju, namun kekuasaan yang dijalankan sangat otoriter. Sementara reformasi digunakan sebagai istilah untuk menyebut kekuasaan setelah kejatuhan Orde Baru hingga sekarang masih disebut sebagai zaman reformasi. Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan kehidupan baru dan secara hukum menuju ke arah yang lebih baik. Pola kehidupan masyarakat ikut berubah seiring berubahnya pola pemerintahan dari Orde Baru ke masa reformasi. Perubahan ini terjadi dalam berbagai bidang, antara lain dalam bidang kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Adapun beberapa penyebab terjadinya perubahan di Indonesia pada masa Orde Baru hingga masa reformasi, yaitu yang pertama ada pembangunan tidak merata. Pada masa Orde Baru, pemerintah memfokuskan pembangunan di Pulau Jawa dan tidak memperhatikan wilayah-wilayah yang lainnya. Hal tersebut mengakibatkan beberapa daerah di luar Jawa tetap merasakan kemiskinan, padahal mereka juga turut menyumbang devisa lebih besar untuk negara, seperti Kalimantan, Riau, dan Papua. Yang kedua, politik didominasi oleh Partai Golkar. Di era Orde Baru, terjadi 6 kali pemilihan umum yang selalu dimenangkan oleh Partai Golongan Karya atau Golkar. Hal ini karena semua elemen pemerintah atau pegawai negeri diharuskan untuk memilih partai tersebut. Dan yang terakhir, ketiga, retaknya kekuasaan Orde Baru. Krisis moneter yang terjadi di tahun 1997 yang terjadi di kawasan Asia Tenggara juga berdampak ke Indonesia. Selain itu, pemerintahan Orde Baru mulai retak. Penerapan sistem sentralik dan militeristik menjadi salah satu penyebab keretakan tersebut, di mana pemerintah mengabaikan kemampuan unsur masyarakat dan bangsa. Hal tersebut membuat perilaku yang tidak wajar di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat. Sementara hubungan bertumpu pada presiden dan menimbulkan penilaian bahwa presiden merupakan cerminan dari sistem itu sendiri. Salah satu perubahan besar yang terjadi pada pasca reformasi adalah pembatasan kekuasaan presiden. Pada era Orde Baru, Soeharto dapat dipilih berkali-kali sebagai presiden tanpa periode pembatasan. Selain itu, wewenang presiden
pada era reformasi tak sekuat seperti di era Soeharto yang mana dia berkuasa selama 32 tahun. Misalnya presiden bukan lagi satu-satunya pihak yang punya kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Sistem demokrasinya juga mulai diterapkan dengan baik di era reformasi. Hal yang paling menonjol itu adalah sistem pemilihan umum yang memungkinkan presiden dipilih langsung dan tidak lagi dipilih melalui Majelis Pemusyawaratan Rakyat melalui sidang umum MPR. Kemudian terdapat juga sejumlah perubahan lembaga negara yang mana dihilangkan Dewan Pertimbangan Agung sebagai penasihat presiden menjadi salah satu contohnya. Sebaliknya di era reformasi muncul sejumlah lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Yudisial. Nah, dari sisi kedaulatan, tuntutan masyarakat Timur untuk merdeka menjadikan Indonesia kehilangan provinsi termuda itu. Timur ini berubah menjadi negara merdeka yang bernama Timur Leste. Meski demikian, era reformasi juga menyebabkan daerah memiliki wewenang yang lebih besar berkat dilaksanakan otonomi daerah. Jadi reformasi menjadi pintu masuk untuk dilakukan amandemen terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang 1945 yang mana pasal-pasal dinilai kurang demokratis seperti memberi kekuasaan terlalu besar kepada eksekutif menjadi prioritas untuk diamandemenkan. Nah, beberapa produk reformasi sebagai bentuk perubahan dan orde baru menuju reformasi, diantaranya yang pertama itu ada pembentukan KPK, kedua itu ada otonomi daerah, dan yang ketiga ada pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Jadi masih banyak lagi perubahan-perubahan kebijakan lainnya yang membawa Indonesia menjadi terus berkembang dan lebih baik lagi. Baiklah, hanya itu pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.